الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 18 Februari 2026 Masehi atau bertepatan dengan 30 Sya'ban 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Kiai Gus Junaidi Hashim dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Sofwan Imran MSI. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Tamrin Yunus dengan pembahasan kitab Nur ala Nur. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدام وجعل من الصالحين. Aqimu sufufakum min iqamati shalah wa tadilu. Safnya lurus dan rapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعينا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء الحمد لله الذي جعل اليوم عافية وجاء بالشمس من مطلعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon doa jemaah sekalian, zuhur di Masjid Agung, mendoakan kepada Bapak Kompol Ki Agus Dedi Ardiansyah bin Ki Agus Arif Jamin beserta keluarga, doakan diberikan kesehatan, kesembuhan dari sakitnya yang diderita, keselamatan dan kedudukan derajat tinggi di sisinya. Allahumma ghfir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب الدعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Bapak saudara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat semua? Alhamdulillah. Mari kita buka cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saudara, ini di akhir bulan Sya'ban tanggal 30. Semoga kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, mari kita Fatihah dulu untuk almarhum Kiai Haji Maudin Syukri mu'alif hadal kitab bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa yanfa'ana bi ulumihi fid dharain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar dulu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang makna dua kalimat syahadat. Ini Abah teruskan judul kecil yang insyaallah saya bacakan lebih awal, yaitu sifat dan keindahan Allah. Ketahuilah bahwa wahai orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini dikeluarkan Allah dari perut ibu tiada mengetahui sesuatu apapun. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita, semua kita dari perut ibu kita tanpa pengetahuan apapun. Jadi waktu kita dikeluarkan oleh ibu kita dari perut, tidak ada satupun yang kita waktu itu berilmu. Jadi kita harus mereaksi. Dulu aku mak mano, sekarang lah umur sekian, pecah banyak nian ilmu, tak hebat nian. Padahal waktu dilahir ke dulu, tak ngerti apa-apa. Abah tuliskan di sini. Mereka dalam keadaan lemah, tuli, buta dan bodoh. Kemudian didatangkan Allah sifatnya. Sertakan Allah pada tubuh manusia keindahannya, seperti telinga berhimpun dengan pendengaran, mata berhimpun dengan penglihatan, otak berhimpun dengan akal, dan jasad berhimpun dengan ruh. Dengan demikian manusia wajib bersyukur kepada Allah
karena dapat menunaikan perintah Allah. Di Abah nuliskan nyoba mengkritik kita bahwa dulu waktu dilahirkan kau tak tahu apa-apa. Sekarang bisa tak dirasakan bahwa matamu yang melihat itu dulu kau juga tak tahu. Padahal itu Allah turunkan, rasakan dengan kita dengan penglihatannya. Waktu itu belum mengerti tentang pendengaran. Sekarang nak denger kenapa baik. Maka telingo ini bukan daun telingonya yang dijingok, tapi mak mana proses dia bisa denger itu. Nah, ada apa? Kalau kita berjalan bukan kakinya yang dijingok, tapi mak mana dia bisa bergerak itu. Kalau di sini ada otak, ada akal, bukan akalnya yang dibedah kemudian dilihat, tapi mak mano Allah turunkan, Allah ajarkan, Allah kasih tahu sehingga kita menjadi tahu. Nah, ini ketika kita merasakan demikian, maka syukur itu menjadi suatu kewajiban buat kita. Tak pacak nak didorong-dorong beda bisa. Cobalah kita ingat di waktu kita baru dilahirkan. Maka sekarang kalau kita nilik ke belakang, oh syukurnya sampai umur sekarang lah nak masuk Ramadan pula. Dah berapa tahun umur kita? Masya Allah. Orang yang makrifat hendaklah merasakan bahwa ibadah yang dilakukannya itu dengan sifat Allah. Sifat Allah itu menjadi milik Allah, menjadi hak Allah. Yang menjadi pelaku dalam ibadah adalah hak Allah. Manusia terasa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya melainkan daya dan upaya Allah. Seperti dalam firman-Nya, wa ma fa'altuhu an amri. Jadi kalau kita katakan la haula wala quwata illa billah, itu kato. Kato itu kalau aku ngomong, aku ngangkat tutup cangkir. Aku ngangkat tutup cangkir. Mana aku ngangkat ini? Coba jingok ke dulu. Tapi aku ngangkat tutup cangkir. Tidak dalam bahasa, tapi kejinguannya ada fa'alnya, ada fi'ilnya. Nah, ada yang kita lakukan. Aku ngangkat loh. Ngangkat tutup cangkir. Sekarang kata la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan itu daya upaya Allah. Dirasakan enggak dengan diri kita? Mak mano pacak bapak datang ke sini, mak mano tadi pacak tegak solat. Dirasakan enggak itu? Kekuatan itu dari mana? Apa karena kita makan banyak? Apa kita pakai sesuatu? Ya kalau dia jingok di robot itu kan ada sesuatu. Wong memperhatikan itu. Kalau tidak dipasang yang namanya listriknya, yang dijadi ketenaga itu, tidak kejingoan, tidak pacak ngapo-ngapo dia. Tapi begitu di charger, kemudian ada remote-nya, dimain ke, pacak dia berjalan. Dari mana itu? Sekarang diri kita ini kosong, ngapa pacak berjalan nih? Nah itu yang tidak boleh hanya sebutan la haula wala quwata illa billah, seperti yang Rasulullah ajarkan. Kalau ada azan nyebut hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hei bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita dirikan salat, mari kita menuju kemenangan. Terus Rasul ajarkan la haula wala quwata illa billah. Jawaban kalau ada azan itu loh. Lah hafal kalau kita. La haula
wala quwata illa billah. Diuji benar 100 kita. Tapi mak mano bahwa ketika itu diajak kita nih nyerah. Nah, aku pacak ke sini. Tadi kan ada azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, ayo kita ke sini, ayo kita menuju kemenangan. Nah, datangnya Bapak ke sini. Kita datang ini tidak mungkin kunjuk-kunjuk gitu baik. Dengan jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Tapi ada kenyataan bahwa perjalanan kita itu tidak mungkin tanpa sesuatu. Pacaknya Bapak berjalan, pacaknya kita ke sini karena ada kuah, ada haul, ada kekuatan. Pertanyaannya, punya siapa kekuatan itu? Ada tak yang tak pacak berjalan? Dia dengar. Misal, sini nih. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia jawab, la haula wala quwata illa billah. Tapi tidak ada bergerak. Ada tak? Nah, wongnya tak pacak bergerak. Tapi tetap jawab la haula wala quwata illa billah. Itu baru jawaban saja. Tapi tak pacak ngerasakan haulnya, kuahnya. Jadi kalau saya mengangkat ini, ada buktinya. Aku ngangkatnya nih lo terangkat. Tapi mak mano aku ngangkat ini, dengan apa aku ngangkat ini? Bapak nyengok cuma dengan tangan be. Tangan Ustaz ngangkat tuh. Tapi tangan aku tak pacak ngangkat kalau tak kati haulillah wa quwatillah. Maka tangan ini tak jadi apa-apa. Dia jadi apa-apa setelah ada haulillah wa quwatuhu. La haula wa la quwata illa billah. Mak itulah panggilan tadi. Aku tak pacak datang ke sini, tak pacak aku nak solat kecuali dengan tolongan Allah yang namanya haul wal quwah. Nah, ini mulai rasa ya. Siapa yang beribadah merasakan itu adalah kemampuannya sendiri. Orang yang tersebut tidak lagi menjadi hamba Allah. Amal ibadahnya dibuang dan dilemparkan Allah karena mengandung syirik khafi. Na'udzubillah. Kalau ada orang dia melakukan sesuatu tanpa haulillah wa quwatullah, dengan dirinya dia katakan, karena aku makan nasi 2 piring, karena aku dan seterusnya, kekuatannya bukan dari Allah, maka Allah buang itu. Lajulah kau, cobalah kau. Nah, kalau sudah tak pacak jalan lagi, baru minta dengan siapa? Aduh, aku dah acak jalan, lemaknya nung pacak berjalan. Tak acak makan, lemaknya nung pacak makan. Tak acak nyingok, lemaknya nung pacak nyingok. Baru tahu rasa bahwa haul itu, kekuatan itu bukan dari yang dia makan. Cobalah perhatikan Bapak-bapak, orang-orang yang sudah dikuranginya yang cak itu. Maka dulu beberapa waktu yang lalu kami saran ke rajin-rajin duduk ngobrol dengan orang yang tidak melihat. Maka Bapak akan bersyukur. Ngobrol dengan orang yang tidak mendengar. Ya, mak manu Ustaz ngomong dengan yang apa? Nah, cobalah. Mak manu, ala kesaronyo. Tahu tak kau tuh? Nah, jadi fungsi telinga kita yang sekarang ini denger luar biasa. Dia tadi kita nak ngajak ngomong ala kesusahannya. Maka merasalah diri kita. Ya Allah, berharganya dirasakannya dengan tolongannya, dengan hak-haknya, karena itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang disukai Allah adalah ibadah yang bersambung antara diri seseorang hamba dengan Tuhannya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, silul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Wahai umatku, sambunglah antara kamu dengan Tuhanmu, niscaya kamu beruntung. Seseorang hendaklah merasakan dalam hatinya bahwa yang mengendalikan ibadahnya itu adalah penyerta Allah di tubuhnya,
seperti waktu berdiri terasa didirikan Allah, waktu ruku dan sujud dirukukan dan disujudkan Allah, waktu menutur terasa dituturkan Allah. Lebih tegasnya seorang hamba merasakan bahwa Allah mengutus nurnya untuk memerintahkan hak-hak Allah yang di tubuhnya melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan demikian rasa keakuan akan hilang berganti dengan daya upaya Allah. Itulah yang dimaksud beribadah ikhlas semata-mata bagi Allah. Salah satu hikmah Allah Ta'ala melengkapi tubuh hambanya dengan berbagai sifat supaya tampak jelas adanya zat Allah yang gaib, supaya kegaiban Allah itu dapat disaksikan. Nyatalah betul penyerta Allah yang berhimpun pada jasad hambanya. Si hamba merasakan bahwa yang menjadi pelaku adalah wajah Allah. Di sanalah kelihatan wajah Allah tempat kita berhenti, sesuai dengan ucapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya wajah Allah yang merupakan suatu wajah yang memenuhi langit dan bumi dalam keadaan hanif, suci, musliman, selamat, dan tidaklah aku golongan orang yang syirik. Ketahuilah bahwa nur hidayat dari Allah terbagi 3 bagian, yaitu pertama nur yang bernama Syi'aul Basyirah, yakni nur yang memimpin hati untuk mempertalikan segala bayangan benda Allah sehingga menjadi syahid. Kedua, nur yang bernama Ainul Basyirah, yaitu nur yang diutus Allah sangat dekat dengan hati untuk melakukan musyahadah dalam ibadah terhadap Allah. Ketiga, nur yang bernama Haqqul Basyirah, yaitu nur yang diutus Allah masuk ke dalam hati, langsung ia beristiqomah. Ia beristiqomah menuju Allah dengan mantap, tidak peduli dengan gangguan-gangguan yang berupa pujian, tidak pula hirau dengan segala godaan. Semua itu dilaluinya untuk mencapai ahad Allah sesuai dengan ucapan ahli ma'rifat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud dan ridhomu yang kutuntut. Aku mohon kerinduan padamu dan makrifat padamu, dan aku menyerahkan urusanku pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hambanya. Bapak, saudara-saudara, ilahi anta maksudi ini bagian daripada, kalau Bapak saudara itu hafal, ini sangat mantep ya untuk urusan kalbu, untuk urusan hati. Ilahi ini ngomong, ya Allah, ya Tuhan. Dia berhadapan, anta. Jadi kalau saya berhadapan dengan ini, anta, jadi berhadapan. Yang disebut dengan anta tuh mukhatabnya itu ada. Anta ya Allah maksudi. Kan kita kalau ngomong wongnya di sana misalnya, tidak cocok kan? Aku tidak tahu gitu. Kalau ini tidak, khutbahnya langsung ilahi ya Allah anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Itu bukan ngapal, bukan hafalan baik, tapi maksudnya tahu, dan itu kita ngomong. Misalnya saya ngomong di sini, Pak, besok kita puasa ya, kaget kita buka di masjid ini ya. Itulah mukhatabnya. Jadi kita ke Allah, ilahi anta ya Allah maksudi. Hilang yang lain. Terus minta apa? Ridhoka, ridhoka matlubi. Ini ya Allah
Yang aku senang itu ini. Keriduanku itu sangat aku rindukan. Nah, akti itu gini. Ini yang ngomong aktini, berilah aku mahabbataka. Tapi sekarang ini bukan mahabbah, ini fulus. Atini mahabbataka, langsung kan ada mukhatabnya gitu. Jadi kita kalau atini mahabbataka, yang kita minta kepada Allah kerinduan, cinta Allah. Atini mahabbataka ya Allah, cintamu tunjukkan aku. Ya Arab, kalau itu kita ngerti dengan bahasa yang antara kita dengan Allah, maka yang Abah terangkan tadi ini menjadi bagian yang dapat kita rasakan bahwa hak-hak Tuhan itu yang ada di sini, kita ini lagi berhimpun dengan haknya, dengan kepunyaan Allah, dengan milik Allah, lagi berhimpun. Kalau kita tidak berhimpun lagi, kemana dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadaqallah. Benarlah Allah ketika kita bersaksi dan dijingoknya, sekarang engkau masih berhimpun, besok hak-hakku ku ambil, ku cabut, kau tak punya hak lagi, tak kau rasakan lagi, karena hakku sudah ku cabut. Kau mesti ditanam, namanya mati. Dan Allah buktikan bahwa Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Dia yang merasakan kita, yang dirasakannya dengan kita, dengan sifat-sifatnya. Ingo, denger segala macam itu, yang 7 ini ada di kita. Kalau pacak kita rasakan itu, Masya Allah, ketika kita ngomong ilahi, anta maksudi, waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka, mudah-mudahan dari yang kita rasakan ini bertalian antara seorang yang abid yang dia menyembah kepada yang dia sembah, yaitu ma'bud. Nah, Bapak, insyaallah kata-kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Mudah-mudahan kita tidak pernah untuk membawa syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk pelajaran hari ini, dan kita akhiri dengan sedikit ucapan Bapak-bapak. Ini sudah berakhir Saban, mau atau tidak mau besok lah wajib puasa. Karena 30 Sabannya. Kalau Saban 30, dekati lagi 31. Jadi besok kita harus puasa, diwajibkan puasa. Yuk kita puasa. Nah, apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan dapat kita resapi sehingga puasa kita puasa yang memang diridhoi. Tapi kami tidak ngomong itu. Hari ini cuma mengucapkan orang yang minta maaf dengan orang yang memaafkan itu mulia. Dia masuk di rombongan afin. Orang yang afin naikkan dikit lagi, namanya muhsin. Maka Allah bernama afuun. Jadi kalau ada doa Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu satu. Yang kedua, Bapak Saudara, sambutlah Ramadan ini. Nanti malam begitu sudah masuk maghrib, artinya kita sudah 1 Ramadan. Bersyukurlah, sujud syukur dulu. Lalamu mintanya. Allahumma barik lana fi Rajab, selesai Rajab.
Lah jauh dia berjalannya. Allahumma barik lana fi Sya'ban, terakhir hari ini. Ya Allah, balighna Ramadan. Kata Allah, kau masuk ke Ramadan. Berarti bersyukur kita ke malam karena Allah masukkan kita ke Ramadan. Nak ngapo di Ramadan? Ya Allah, apa yang harus aku perbuat di Ramadan? Puasa kau. Besok kita wajib puasa. Kalau sudah puasa aku ni apa lagi ya Allah nak aku gawe ke? Tak katik di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Terawih kau. Kok urusan terawih ini Pak lah banyak diakali wong. Bukan soal banyaknya, bukan soal dikitnya, soal buka bersamanya. Buka bersama bagus tak? Bagus di sini nak buka bersama. Kalau di sini buka bersama, jelas isaknya, jelas terawihnya. Kalau buka bersama di tempat tertentu, musolanya lagi kecil. Sampailah Isa kaget dia omong ke waktunya panjang terus terawihnya. Nah, yang punya anak bukber itu pesan kami ini. Bukberlah di masjid, bukberlah di rumah. Tapi jangan tinggalkan Isya dan terawihnya. Terawih tak katik tempat lain, tak katik di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Kita minta, ya Allah masuk ke aku bulan Ramadan. Puasa, iya ya Allah, aku puasa. Terawih kan sunat, bukan soal sunatnya. Nah, perhatiin itu. Kemudian di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Kaget anak menjelang ini, menjelang Ramadan banyak bonus-bonus. Beli satu gratis 3. Galak tak? Galak. Nah menjelang Lebaran, oh banyak lagi. Promo, murah. Ini tiap tahun Allah buka. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. 1000 bulan Pak, bagi 12 berapa tahun? 82 tahun lebih. Umur kita berapa? Tak galak ngejar bonus malam-malam ganjil itu, rugi besar. Tak usah tidur. Pergi ke dalam masjid. Iktikaf. Ustaz, sekarang kita kan iktikaf tadi dia. Benar, latihlah dari sekarang kagak iktikaf untuk malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil itu. Masya Allah. Kalau ini Bapak bisa lakukan, insya Allah ya, malam itu akan kita dapatkan. Nah berikutnya malam itu juga Allah turunkan Quran. Maka kalau soal Quran, insya Allah dari gerobok turun galo. Yang berdebu ataupun yang tidak berdebu turun galo insya Allah. Kaget ngomong ke aku, alhamdulillah tamat 2 kali. Alhamdulillah tamat kali, jadilah aku maca Quran puas, lajulah, bagus. Tapi tahun ini tambahilah dikit. Apa yang perlu kita tambahi? Fahami yang kita baca tadi nak. Kita pahami. Kalau surat yang tadi inna anzalna tadi, pahami inna anzalna fi lailatul. Apa dia artinya? Waduh 1000 bulan gawe ke. Itu cara maca Quran dan memahami Quran, baru melakukan mengamalkan Quran. Nah ini pesan kami jelang Ramadan ini. Selamat Ramadan Bapak. Senang-senang, jangan susah. Ya, datang Ramadan senang-senang gitu. Jangan susah. Waktu masuk Ramadan senang-senang lagi. Bukan soal banyak bukonya, banyak macamnya, bukan. Senang di dalam itu amalan
sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya pacak melakukan itu dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kalaulah selama setahun ini ya, dari Ramadan ke Ramadan ada hal-hal yang kurang berkenan atau kami bersalahan, dan selanjutnya sekali lagi mohon maaf, dan kita hadapi Ramadan ini dengan segala keringanan, dengan segala keindahan, dengan segala kesenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya alima ma fi sudur akhirna ya Allah minaz zulumati ilan nur nawwir qulubana binuri hidayatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi